Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Pak Afnan. Kali ini kita akan belajar dampak pemanfaatan teknologi terhadap keseimbangan alam. Kemajuan teknologi menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dan menyenangkan. Namun, ada pula dampak negatif kemajuan teknologi yang juga akan kita rasakan. Contohnya, kerusakan lingkungan, polusi, dan sumber daya alam yang semakin menipis. Terjadinya masalah lingkungan hidup disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penggunaan teknologi dan lingkungan hidup. Nah, untuk itu kita perlu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan lingkungan hidup. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Yang kedua, mengendalikan pencemaran sektoral terhadap lingkungan. Yang ketiga, memelihara lingkungan, terutama penggunaan air tanah. Yang keempat, mendirikan unit-unit pengolahan limbah industri untuk mengelola limbah industri. Yang kelima, pemeliharaan hutan tropis sebagai paru-paru dunia dengan menghindari penebangan hutan secara liar. Yang keenam, pengembangan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat melalui kegiatan PKK, Karang Taruna, diskusi, cerdas cermat, kerja bakti, dan gotong royong. Selain itu, teknologi ramah lingkungan merupakan upaya mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Jadi, meskipun pemanfaatan teknologi ini bagus bagi kehidupan manusia, namun kita perlu mengingat bahwa pemanfaatan teknologi ini jika digunakan tidak semestinya atau tidak seimbang dengan alam akan mengganggu alam itu sendiri. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam secara hemat. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak terkecuali manusia juga membutuhkan sumber daya alam. Namun kadang manusia ini menggunakan sumber daya alam kurang memperhatikan keseimbangan dan ketersediaannya. Sehingga apabila itu dilakukan terus-menerus, maka sumber daya alam akan musnah dan anak cucu kita tidak dapat menikmati. Oleh karena itu, kita harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bagaimana? Penggunaan sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan serta memperhatikan kelangsungan sumber daya alam tersebut. Penghematan sumber daya alam bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya menghemat air saat mencuci. Ya, jadi kita mencucinya dalam jumlah yang banyak, jangan kotor satu dicuci, ya kita tunggu ya, mencuci 2 hari atau 3 hari sekali saja. Kemudian yang kedua, melakukan daur ulang pada barang-barang bekas ya. Barang-barang bekas ini kita daur ulang, jangan langsung dibuang. Contohnya apa? Kalau dalam kehidupanmu sehari-hari pasti kalian memiliki botol plastik. Nah, itu bisa didaur ulang, jangan langsung dibuang. Karena kalau langsung dibuang ke tanah, penguraiannya juga lama atau bahkan tidak bisa terurai. Yang paling
kita soroti saat ini yaitu penggunaan plastik ya, penggunaan plastik untuk dalam kehidupan sehari-hari. Padahal plastik itu sulit sekali terurai. Oleh karena itu, kalau kita belanja, seharusnya kita membawa kantong plastik atau kantong belanjaan sendiri. Yang ketiga, hemat saat menggunakan kertas. Nah, ini yang perlu anak-anak lakukan. Jadi, kalau ada kertas yang masih bisa dipakai atau buku yang masih bisa dipakai, harusnya kalian pakai, tidak harus langsung dibuang, beli baru, ya. Kenapa kok seperti itu? Kertas terbuat dari bahan bakunya yaitu pohon, ya. Jadi kalau ingin membuat kertas, maka manusia harus menebang pohon. Lah bolehlah menebang pohon asal dilakukan penanaman kembali. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Untuk latihan soal, saya berikan di akhir video. Silahkan disimak, dicatat hal-hal yang penting, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap menggunakan masker saat keluar rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.